Sahabat merpati semua, pada kesempatan kali ini kita akan memberikan sedikit tips untuk makanan merpati terbaik kita dan bagaimana cara pengaplikasiannya, serta banyaknya makanan yang diberikan untuk setiap ekornya pada merpati kita agar pertumbuhan merpati kita lebih maksimal. Sahabat semua, burung merpati untuk makanannya itu lebih banyak menyukai makanan dalam bentuk butiran-butiran. Oleh sebab itu, kalian harus membeli ransum makanan yang sudah jadi dari pabrik pakan ternak ya. Kalian bisa membeli dari kios-kios dan kalian harus memilih makanan yang sudah terbentuk pelet. Adapun bahan-bahan makanan itu terdiri dari padi, gabah, jagung, beras merah, menir, kacang hijau, kacang kedelai, dan sebagainya. Tentunya ini harus dilengkapi dengan sedikit grit ya, atau tepung kapur sebagai sumber kalsium. Nah, untuk tepung tulang kalian juga perlu ya, gunanya untuk sebagai sumber fosfor dan vitamin seperlunya bila merpati sama sekali tidak mendapatkan kesempatan untuk memperoleh makanan hijau ketika tidak diumbar atau ketika dia mencari makanan di luar. Sahabat peternak merpati pemula semua, grit merupakan pecahan-pecahan batu kapur yang sudah mati dicampur dengan kulit kerang, harmis atau keong atau bekicot yang sudah ditumbuk halus. Kurang lebih sahabat merpati semua itu sebesar butir-butir beras ya. Dan grit ini mempunyai fungsi yang cukup bagus atau fungsi ganda, yaitu untuk membantu proses pencernaan ketika menggilas merpati ini dari makanan yang masih dalam keadaan kasar gitu ya. Butiran-butiran di dalam tembolok ini akan bersatu bersama grit ini gitu ya, dan serta untuk menambah penyediaan zat-zat mineral di dalam ransum. Nah, sahabat semua, dalam menyusun ransum makanan merpati sudah barang tentu itu harus ada hal-hal yang diperhatikan dari makanannya gitu ya. Yang pertama yang harus kita perhatikan adalah dari segi bahan makanan itu. Yang pertama adalah hendaknya mudah didapat dan selalu tersedia di tempat-tempat atau kios-kios atau pasar-pasar, dan tentunya harganya bisa terjangkau oleh kita. Yang kedua yang harus diperhatikan oleh kalian, mutu dari segi makanannya gitu ya. Kalian jangan sampai menggunakan makanan yang sudah berjamur, sudah ada ulat ya. Jadi makanan merpati kita sudah lama tersimpan di gudang gitu, walaupun harganya itu sangat murah, itu sangat tidak dianjurkan karena nanti bisa menyebabkan merpati kita itu akan sakit. Yang ketiga, sahabat semua, kalian juga harus memperbanyak variasi dari bahan yang dipakai untuk makanannya itu. Jadi untuk memperbaiki tujuannya variasi bahan makanan ini untuk memperbaiki atau mempertinggi daripada mutu ransum. Perhitungan kadar protein dalam ransum sahabat semua, jadi untuk merpati induk atau merpati dewasa 14-15%, dan untuk merpati darah atau merpati muda itu 17-18%. Berikut adalah contoh-contoh daripada ransum ya. Jadi untuk merpati dewasa salah satu campurannya boleh ya sahabat semua,
kita hitung per 10 kg gitu ya. Jadi untuk jagung 5 kilo, kacang hijau 3 kilo, dan gabah 3 kilo gitu ya. Sedangkan untuk merpati darah, misalkan dari 10 kg jagung, untuk kadar jagungnya sahabat semua dari 10 kilo itu 4,2 kg, untuk kacang hijaunya 3 kg, dan untuk gabahnya 2,3 kg. Agar hasil ternak kita maksimal, kedua campuran di atas itu sahabat semua perlu lagi diberi makanan tambahan. Yang pertama adalah tepung kapur 2%, tepung tulang 1%, grit 1%, serta vitamin-vitamin secukupnya, sesuaikan dengan kondisi daripada peternakan merpati kita. Adapun banyaknya makanan per hari sahabat semua, untuk merpati dewasa itu rata-rata 75 gram per pasang, dan untuk merpati muda itu rata-rata 50 gram per pasang, dan untuk merpati 1 minggu sampai 1 bulan 5-10 gram per ekor. Nah, untuk merpati umur 1 bulan sampai 2 bulan itu 10-15 gram per ekor. Dari beberapa wawancara yang sudah senior dalam bidang permerpatian, yang sudah malang melintang sahabat semua, jadi untuk burung merpati itu sebaiknya makanannya itu harus mengandung minimal untuk protein kasar itu minimal 17%, lemak kasar minimal 2%, serta serat kasar maksimal 8%, kalsium atau tepung kapur 0,5-3%, untuk fosfor atau tepung tulang 1-2%, untuk fosfor atau tepung tulang 1-2%, serta vitamin secukupnya ya untuk merpati kita, tergantung dari kondisi daripada peternakan merpati kita. Demikian sahabat semua videonya, semoga bermanfaat buat kalian. Terima kasih sudah menonton. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa pada video berikutnya. Thank you.